1871. Setelah pertempuran hebat, ada banyak hal yang perlu diselesaikan. Namun, hal pertama yang harus dilakukan adalah kembali ke Pulau Tiga Dunia dan mempertahankannya. Treeworld Island telah mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Zishuan. 5 Jademun telah terdaftar dan 2000 kultivator telah tiba di Zishuan melalui pintu siput Laut Azure. Dapat dikatakan bahwa Pulau Tiga Dunia berada dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Meskipun tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah di Pulau Tiga Dunia karena kekuatan pertempuran ini, masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan tindakan pencegahan. Faktanya, ketika mereka menyadari bahwa Pulau Tiga Dunia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Zishuan, sudah banyak faksi yang siap membuat masalah dan diam-diam mengirimkan pasukan. Ini karena jika serangan Pulau Tiga Dunia terhadap Zishuan gagal dan kerugian mereka terlalu besar, mereka dapat segera menyerang dan mengambil alih Pulau Tiga Dunia. Meskipun masih ada beberapa Jademun yang baru dipromosikan menjaga Pulau Tiga Dunia, mereka belum terdaftar. Bahkan jika seseorang datang untuk menyerang, mereka hanya bisa menonton tanpa daya dan tidak melawan secara efektif. Tentu saja, sekarang setelah Pulau Tiga Dunia menang, dan ini merupakan kemenangan telak yang luar biasa, kekuatan lain yang sudah gatal untuk mengambil tindakan semuanya sudah menyerah. Setengah hari kemudian, sebuah kapal perang pusat perlahan bangkit dari Zishuan. 2 kapal perang besar menemaninya. Dek ketiga kapal perang ini dipenuhi kapal perang hiu macan yang berlabuh. Ini awalnya adalah armada besar Zishuan. Beberapa hari yang lalu, mereka menyerang Pulau Tiga Dunia secara agresif. Kini, itu telah menjadi rampasan perang. 800 dari 2000 kultivator, yang sebagian besar terluka, mengendarai 3 kapal perang dan dengan angkuh berangkat dari Zishuan. Adegan ini menyebabkan para kultivator yang menyaksikannya merasa sangat iri. Mengabaikan segalanya, kapal perang pusat besar itu saja yang sangat berharga. Nilai seluruh armada sulit diperkirakan. Namun, yang aneh adalah ketiga kapal perang tersebut sepertinya tidak berlayar menuju Pulau Tiga Dunia. Tidak ada yang tahu kemana tujuan mereka. Setelah lebih dari setengah hari, tujuan ketiga kapal perang tersebut akhirnya menjadi jelas. Pulau Pedang Raksasa. Itu sebenarnya adalah Pulau Pedang Raksasa. Tidak ada yang tahu alasannya. Namun, ketiga kapal perang tersebut memang diparkir di luar Pulau Pedang Raksasa. Pada saat ini, di kapal perang pusat, seorang kultivator Keong Giok berkata, "Saudara bela diri senior Ma, mengapa kita tidak kembali ke pulau utama? Mengapa kita malah datang ke sini?" Ma Sangsi menggaruk kepalanya. "Aku tidak tahu." Orang yang bertanya menjadi bingung. "Anda tidak tahu, lalu kenapa kamu membawa kami ke sini?" Ma Sangsi melanjutkan, "Karena Tuan Pulau Ketiga telah memerintahkan kita melakukan hal tersebut, kita hanya perlu mengambil jalan memutar." Dia benar-benar tidak tahu mengapa Lu Ye ingin dia berkeliaran di sekitar Pulau Pedang Raksasa. Perintah ini diberikan oleh Lu Ye sebelum dia meninggalkan Zishuan, jadi dia tidak bertanya. Kultivator Keong Giok hanya bisa memasang ekspresi termenung di wajahnya. Dia tentu saja tidak asing dengan Pulau Pedang Raksasa. Terakhir kali, ketika mereka bertarung melawan Bai Yue, Pulau Pedang Raksasa ikut campur. Akibatnya, para kultivator tiga alam berhenti di depan Pulau Pedang Raksasa untuk sementara waktu dalam perjalanan pulang. Kemudian, Pulau Pedang Raksasa memberi mereka beberapa batu giok roh dan sumber daya lainnya sebagai kompensasi karena melanggar susunan pelindung Pulau Tiga Alam. Baru pada saat itulah para kultivator Tiga Alam pergi. Kali ini, dia benar-benar datang untuk tinggal di luar Pulau Pedang Raksasa. Apakah karena kejadian terakhir kali? Tuan Pulau Ketiga terlalu pendendam. 3 kapal perang ditempatkan di luar pulau. Meskipun Pulau Tiga Dunia tidak berniat menyerang, seluruh Pulau Pedang Raksasa berada dalam kekacauan. Wajah Zhao Yunqi sangat pucat. Saat dia mendengarkan laporan bawahannya, dia tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ma Sangsi tidak tahu mengapa Lu Ye ingin dia tinggal di sini, tapi Zhao Yunqi tahu betul. Itu karena pada hari itu di jamuan makan Zishuan, dia menyombongkan diri atas kemalangan mereka dan berteriak bahwa seorang pembunuh harus membayar dengan nyawanya. Pada saat itu, dia sangat gembira dan merasa bahwa Zishuan begitu kuat sehingga kultivator dari Pulau Tiga Dunia bukanlah tandingannya. Di saat yang penuh kegembiraan, dia berbicara tanpa berpikir. Bagaimana dia bisa membayangkan situasi hari ini akan terjadi? Faktanya, dia lebih mengkhawatirkan pertarungan Zishuan dibandingkan orang lain. Ketika dia mendengar bahwa susunan pelindung Zishuan telah rusak, bahwa Jademun telah terbunuh satu demi satu, dan bahwa para kultivator Pulau Tiga Dunia telah tiba di Zishuan, dia hampir pingsan. Dia berharap Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia tidak akan mengingat masalah sepele seperti itu, tapi sekarang tampaknya pihak lain benar-benar pendendam dan tidak melupakannya. Dia baru saja berurusan dengan Zishuan, dan sekarang musuh sudah berada di gerbang kota. Untungnya, Pulau Tiga Dunia tidak berniat menyerang Pulau Pedang Raksasa, jadi Zhao Yunqi tentu saja tahu apa yang harus dia lakukan. Cepat periksa perbendaharaan.
Keluarkan semua yang kamu punya. Dia segera memesan. Jademun tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Saudara bela diri senior Zhao, mengapa kamu melakukan ini? Zhao Yunqi merengut dengan sedih. Bayar untuk menghindari bencana. Jademun berkata dengan marah. Pulau Pedang Raksasa kita tidak memprovokasi Pulau Tiga Dunia kali ini. Mengapa mereka menindas kita seperti ini? Terakhir kali, Pulau Pedang Raksasa memprovokasi mereka terlebih dahulu. Namun, kali ini berbeda. Mengapa Giant Blade Island yang selalu terluka? Saudara bela diri senior, ini tidak bisa ditoleransi. Mari kita bertarung dengan mereka. Mereka tidak mengirimkan banyak kultivator, dan Jademun tampaknya sendirian. Mereka bukan tandingan kita. Benar, Pulau Tiga Dunia terlalu sombong. Kita pastinya tidak bisa berkompromi kali ini. Tolong beri perintah, saudara bela diri senior. Kami berjanji seumur hidup untuk mengikutimu. Di tengah keributan itu, Zhao Yunqi berteriak dengan marah. Apa yang perlu dipertengkarkan? Menurut Anda, apakah mudah bagi galaksi kita untuk menempati pulau spiritual bermutu tinggi di Laut Wanxiang? Itulah warisan nenek moyang kita. Sebenarnya tidak banyak kultivator dari Pulau Tiga Dunia di luar. Kami mungkin bisa menang, tapi apa yang terjadi setelah itu? Semuanya, Valet Jade telah rusak. Dari seluruh orang di benua Giok Bulan, hanya Lionheart yang berhasil melarikan diri dengan bersembunyi di Pulau Wanxiang. Lebih dari separuh konstelasi bintang telah mati. Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia bukanlah manusia. Ketika nama Lu Ye disebutkan, semangat seluruh kultivator Jademun anjlok. Gelar kultivator nomor 1 di bawah Sunshine Realm cukup mengintimidasi. Orang itu telah membunuh Jademun seolah-olah mereka masih anak ayam. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa begitu kuat. Mereka semua adalah Jademun. Ekspresi Zhao Yunqi penuh rasa bersalah. Situasi hari ini adalah kesalahanku. Saat aku pergi ke jamuan makan giok ungu hari itu, aku mengatakan sesuatu yang salah di saat sedang marah. Kedatangan Pulau Tiga Dunia bukan tanpa alasan. Jademun lainnya menatap Zhao Yunqi dengan kaget. Baru sekarang mereka memahami keseluruhan cerita. Adapun apa yang dikatakan Zhao Yunqi hari itu, tidak perlu ditanyakan. Dia pasti mengatakan sesuatu yang membuat Lu Ye marah. Mari kita menginventarisasi perbendaharaan, kata Zhao Yunqi dengan ekspresi putus asa sambil melambaikan tangannya. Tidak ada yang mengatakan hal lain. Terakhir kali, Pulau Pedang Raksasa menggunakan seluruh kekayaannya untuk memaksa Pulau Tiga Dunia mundur. Setelah itu, galaksi mereka mengirimi sumber daya dalam jumlah besar, yang akhirnya menyelesaikan situasi putus asa mereka. Namun tanpa diduga, mereka terpaksa mengencangkan ikat pinggang lagi setelah beberapa hari damai. Para kultivator Jademun jengkel. Pergi saja dan hadiri jamuan makan. Makan dan minum adalah satu hal, tetapi tidak ada yang akan memperlakukan Anda sebagai orang bisu jika Anda terlalu banyak bicara. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa, Zhao Yunqi memimpin sekelompok kultivator keluar dari Pulau Pedang Raksasa dan mendarat di kapal perang pusat dengan senyuman di wajahnya. Siapa kamu? Ma Sangxi menyala. Zhao Yunqi buru-buru memperkenalkan dirinya. Ma Sangxi mengerutkan kening. Apa itu? Zhao Yunqi melambaikan tangannya, dan para kultivator di belakangnya mulai bergerak dan membawa, menumpuk sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di depan Ma Sangxi. Dengan sangat cepat, sejumlah kecil sumber daya telah menumpuk. Alasan mengapa mereka tidak menggunakan cincin penyimpanan adalah karena itu akan lebih berdampak dan menunjukkan sikap Pulau Pedang Raksasa. Ma Sangxi bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Zhao Yunqi menangkupkan tangannya dan berkata, rekan-rekan Daois, kalian pasti lelah karena perjalanan. Karena kalian melewati pulau ini bersedia menawarkan sejumlah sumber daya sebagai tuan rumah. Saya harap rekan-rekan Daois tidak keberatan. Petik 2. Ma Sangxi tercengang. Dia diam-diam berpikir, bagaimana bisa ada hal sebaik itu. Tinggal di luar pulau spiritual untuk sementara waktu akan memberinya manfaat seperti itu. Jika dia bisa mengunjungi kepulauan spiritual besar lainnya, bukankah dia akan menjadi orang terkaya di dunia? Terlebih lagi, bukankah hal-hal yang diberikan Pulau Pedang Raksasa terlalu berlebihan? Meskipun dia tidak menghitungnya dengan cermat, dia secara kasar mengetahui nilai sumber daya ini hanya dengan pandangan sekilas. Pasti ada setan di balik kelainan ini. Ma Sangxi merenung sejenak dan berkata, tunggu sebentar. Dia segera mengirim pesan ke Lu Ye. Segera, dia menerima balasan. Ma Sangxi secara kasar memahami situasinya. Dia memandang Zhao Yunqi dengan acuh tak acuh dan dengan jujur menyampaikan kata-kata Lu Ye. Tuan Pulau Zhao, kamu bisa melakukannya 2 kali, tapi tidak 3 kali. Jika ada waktu berikutnya, nasib pulau Anda tidak akan diketahui. Petik 2. Zhao Yunqi menghela nafas panjang, mengetahui bahwa dia telah melewati rintangan ini. Dia segera mengangguk dan berkata, Zhao ini mengerti, pasti tidak akan ada waktu berikutnya. Ma Sangxi mengangguk dan mengangkat tangannya untuk memerintahkan.
Kembali ke pulau. Tak lama kemudian, ketiga kapal perang itu kembali dengan muatan penuh. Zhao Yunqi memimpin sekelompok kultivator pulau pedang raksasa di belakang dan berteriak. Selamat tinggal, rekan Daois. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan melihat ketiga kapal perang yang perlahan menghilang di kejauhan. Wajahnya penuh kekesalan. Dengan satu kalimat, dia telah menyebabkan pulau pedang raksasa kehilangan puluhan juta giok roh. Dia berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Dia menoleh dan menatap Jade Moon dengan bingung. Junior Martial Brother, kembalilah ke galaksi lagi dan mintalah dukungan materi. Ketika Jade Moon mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi tidak nyaman seolah-olah dia baru saja makan kotoran. Terakhir kali, dia kembali untuk meminta dukungan materi. Alhasil, dia sempat ditegur Sunshine Realm. Kenapa kali ini dia lagi? Di dalam Pulau Giok Ungu, Lu Ye menyingkirkan jimat suara dan mengakhiri komunikasi dengan Ma Sangxi. Dia tidak berencana memusnahkan Pulau Pedang Raksasa. Tidak perlu melakukan itu. Belum lagi Pulau Tiga Dunia telah mengalahkan Giok Ungu. Para kultivator mereka kelelahan secara fisik dan mental, dan banyak dari mereka yang terluka dan perlu memulihkan diri. Terlebih lagi, apa gunanya menaklukkan Pulau Pedang Raksasa? Menaklukkan Giok Ungu sudah cukup untuk membuat berbagai kekuatan di Laut Segudang takut pada Pulau Tiga Dunia. Jika mereka menyerang Pulau Pedang Raksasa tanpa henti, itu hanya akan membuat orang berpikir bahwa Pulau Tiga Dunia itu sombong dan lalim. Terlebih lagi, hari itu, Zhao Yunqi hanya menyetujui beberapa kata kemarahannya. Dia tidak melakukan apapun yang merugikan kepentingan Pulau Tiga Dunia. Itu sebabnya dia meminta Ma Sangxi memimpin armada di luar Pulau Pedang Raksasa. Zhao Yunqi adalah orang yang cerdas dan tentu saja tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang pihak lain telah kehilangan uang untuk menghindari bencana dan meminta maaf, masalah tersebut telah selesai. Feng Wujiang terbang mendekat dan berteriak kepada Lu Ye. Saudara bela diri junior, kami menemukan pintu masuk ke tambang batu giok roh. Ayo kita lihat. Lu Ye segera menjadi bersemangat dan terbang menuju pintu masuk tambang giok roh bersama kakak bela diri seniornya. 1872. Setelah beberapa saat, Lu Ye berjalan mengelilingi tambang giok roh. Giok Ungu adalah pulau roh kelas atas, jadi tentu saja ia memiliki tambang giok rohnya sendiri. Ini juga merupakan simbol dari pulau roh kelas atas. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki tambang giok roh. Dia telah menyelidiki tambang di inti Gunung Fangchun sebelumnya. Dia juga telah melihat tambang giok roh suku Putri Duyung berkali-kali. Tambang giok roh disebut tambang, tetapi tidak sama dengan tambang asli. Tambang normal memiliki banyak turunan dan makhluk yang menyertainya, dan cukup merepotkan untuk menambangnya. Turunan tersebut harus dihilangkan, dan kemurnian biji yang ditambang bervariasi. Beberapa metode harus digunakan untuk memurnikan biji yang perlu digunakan. Namun, tidak demikian halnya dengan tambang batu giok roh. Pembentukan batu giok roh adalah kondensasi energi langit berbintang. Ketika mencapai batas tertentu, energi langit berbintang akan mengembun menjadi batu giok roh. Oleh karena itu, setiap tambang batu giok roh kelas atas di Pulau Roh adalah tempat dengan energi terpadat. Kultivator dapat membuat alur dengan ukuran yang sesuai di dalam urat biji terlebih dahulu. Selanjutnya, mereka hanya perlu menunggu dengan tenang dan banyak alur akan memadatkan batu giok roh. Kemudian, mereka bisa memanennya pada waktu yang tepat. Secara alami, mereka juga dapat melakukan apapun sesuka mereka tanpa terlalu memengaruhi urat biji. Di tempat khusus seperti Laut Wanxiang, bisa dikatakan Laut Wanxiang tidak akan pernah kering. Pembuluh darah spirit jade dari semua pulau spirit teratas tidak ada habisnya. Hal ini karena, pada dasarnya, spirit jade yang dipanen merupakan hasil kondensasi dari energi yang hilang di Laut Wanxiang. Skala tambang giok roh di Pulau Giok Ungu ini cukup bagus. Namun, dibandingkan dengan tambang di inti Gunung Fangchun, tambang itu masih sedikit kurang. Ketika Lu Ye tiba, Luan Xiao, He Baichuan, dan Yan Miao telah tiba. Mereka melihat sekeliling dengan penuh semangat. Tidak diragukan lagi ini adalah pertama kalinya Luan Xiao memasuki tambang batu giok roh. Mereka sangat terkejut. Yan Miao, sebaliknya, telah melihat ini berkali-kali. Tambang giok roh di wilayah suku Putri Duyung jauh lebih besar dari yang ini. Selain mereka bertiga, banyak konstelasi bintang lain yang telah mendengar berita tersebut datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Semua orang berasal dari tempat seperti galaksi siput giok. Kapan mereka pernah melihat sesuatu yang langka seperti tambang batu giok? Merasakan aura Lu Ye, Luan Xiao berbalik dan melambai padanya. Adik laki-laki, di sini. Lu Ye berjalan mendekat dan melihat sekeliling. Dia berkata, Tetua Agung, bagaimana produksi tambang batu giok roh ini? Yan Miao tidak diragukan lagi adalah orang yang paling tahu tentang tambang spirit jade, jadi mereka hanya bisa bertanya padanya tentang masalah ini. Yan Miao sudah melihatnya sebentar dan sudah memperkirakannya. Dia berkata, sekitar 30 juta setahun. 30 juta giok spiritual. He Baichuan bertanya,
Itu benar. Miao Yan mengangguk. Tidak banyak. He Baichuan mengerutkan bibirnya, minatnya sangat berkurang. Ia sempat mengira tambang spirit jade jenis ini akan memiliki hasil yang tinggi, namun ternyata hanya menghasilkan 30 juta spirit jade dalam setahun. Pendapatan tahunan Triworld Island jauh lebih tinggi dari ini. Sebagai perbandingan, tambang spirit jade ini berharga, tetapi tampaknya tidak terlalu berharga. Luan Xiao hanya bisa menatap tajam ke arah He Baichuan. Kamu baru menjalani kehidupan yang nyaman selama beberapa hari, dan kamu sudah melupakan kesulitan di masa lalu. Bukankah 30 juta itu banyak? Ini uang gratis. Petik 2. 30 juta spirit jade bukanlah jumlah yang kecil untuk setiap kultivator di bawah Sunshine Realm. Itu cukup untuk membeli artefak transenden bintang 8 dan masih ada sisa. Dan ini hanya keuntungan 1 tahun. Zixuan telah berada di sini selama puluhan ribu tahun. Pikirkan berapa banyak manfaat yang mereka peroleh dari sini. He Baichuan tersenyum canggung. Aku hanya bilang. Ngomong-ngomong, jika bukan karena Pulau Tiga Dunia, 30 juta spirit jade akan menjadi jumlah yang sangat besar bagi para kultivator Pulau Tiga Dunia. Misalnya, ketika Lu Ye membalikkan keadaan dan membantu Galaksi Empat Arah mengalahkan pasukan sekutu klan Serangga dan Darah, Galaksi Empat Arah hanya memberinya 20 juta giok roh sebagai hadiah terima kasih. Bukan karena Galaksi Empat Arah itu pelit, tapi karena cadangan mereka terbatas dan mereka tidak bisa mengeluarkan sebanyak itu. Terakhir kali, ketika Triworld Island memeras Giant Blade Island, nilai total spirit jade dan sumber daya yang mereka berikan juga sekitar 20 hingga 30 juta spirit jade. Oleh karena itu, 30 juta spirit jade setahun jelas bukan jumlah yang kecil. Namun, ketika He Baichuan membandingkan angka ini dengan pendapatan Pulau Tiga Dunia saat ini, jumlahnya tidak seberapa. Di sisi lain, Zixuan telah berada di sini selama puluhan ribu tahun. Sulit membayangkan seberapa besar manfaat yang mereka peroleh darinya. Sejumlah besar spirit jade telah membantu mereka mengolah banyak kultivator. Yang paling penting adalah dia mengambilnya secara gratis. Bagi pulau roh kelas atas, urat mineral giok roh penting tetapi tidak penting. Ini karena setiap kekuatan yang menduduki pulau roh kelas atas memiliki wilayah kelas atas di belakang mereka. Mereka sendiri memiliki urat mineral spirit jade di wilayah mereka, dan skalanya pasti lebih besar daripada yang ada di Laut Wan Xiang. Bagi kekuatan yang datang dari alam kelas atas, Pulau Roh sendiri adalah tempat yang mereka hargai. Ini karena Pulau Roh memiliki lingkungan kultivasi khusus yang tidak dapat dimiliki oleh dunia lain. Oleh karena itu, urat mineral spirit jade di sini bukanlah tujuan dari pasukan kelas atas. Itu hanya keuntungan sampingan. Tiba-tiba terdengar suara diskusi. Banyak Star Constellations berkumpul untuk menonton. Segera, seseorang berteriak, "Saudara-saudara senior, ada kristal roh di sini." Lu Ye dan yang lainnya melihat ke arah suara itu dan berjalan mendekat. Memang benar, mereka melihat kristal roh di sini. Mengapa susunan kristal roh ini begitu aneh? He Baichuan melihatnya sekilas dengan ekspresi bingung. Menurutnya, kristal roh di sini disusun secara radial dari titik tertentu. Semakin dekat mereka ke pusat, semakin terang kristal rohnya. Sebaliknya, kristal roh akan menjadi lebih redup. Lebih jauh lagi, mereka secara bertahap akan menjadi spirit jade tingkat rendah. Sumber Vena Roh. Yan Miao berkata perlahan. Apa? He Baichuan memandangnya dengan bingung. Sumber urat mineral giok roh adalah sumber uratnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dideteksi dengan kasat mata atau bahkan oleh kekuatan spiritual. Karena sumber urat itulah energi di alam semesta berkumpul menuju sumber Vena dan mengembun menjadi spirit jade. Semakin dekat ke sumber Vena, semakin mudah bagi kristal roh untuk terbentuk. Yan Miao menjelaskan. Vena mineral spirit jade memiliki lebih dari satu sumber Vena. Lihatlah sekeliling. Seharusnya ada sumber lain. Para kultivator Pulau Tiga Dunia segera melihat sekeliling. Benar saja, mereka menemukan lebih banyak Vena sumber. Ada sekitar 10 titik sumber di seluruh urat mineral spirit jade. Mereka menelusuri seluruh lapisan mineral dari awal hingga akhir. Lu Ye mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakannya. Memang benar, dia tidak bisa mendeteksi sesuatu yang aneh. Sumber Vena tidak terlihat dan tidak dapat dideteksi. Namun, fakta bahwa kristal roh terbentuk di dekat sumber Vena tidak diragukan lagi merupakan bukti terbaik. Para kultivator di Pulau Tiga Dunia menyaksikan keributan di urat mineral giok roh selama beberapa saat sebelum mereka mulai memanen. Kondensasi spirit jade dan spirit kristal seperti pertumbuhan buah. Saat energi di alam semesta terus terkumpul, buah secara bertahap akan tumbuh lebih besar dan penuh. Jika ini adalah urat mineral spirit jade mereka sendiri, mereka secara alami akan menunggu buahnya matang sebelum memanennya. Namun, ini adalah urat mineral yang mereka peroleh dari perang. Para kultivator Pulau Tiga Dunia tidak terlalu khusus. Mereka tidak peduli buahnya sudah matang atau belum. Mereka hanya memanen semuanya terlebih dahulu.
Meskipun spirit jade dan spirit kristal yang belum terkondensasi sepenuhnya berukuran kecil, mereka tidak akan menghalangi kultivasi mereka. Sebelum mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, mereka mendengar bahwa Tang Jun telah tiba. Termasuk dia, Jademon lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka buru-buru keluar. Dari jauh, mereka melihat Tang Jun melihat sekeliling. Lu Ye bergegas. Apakah terjadi sesuatu di pulau itu? Tang Jun menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu kenapa kamu datang ke sini? Lu Ye berkata dengan kesal. Kalau dipikir-pikir, jika sesuatu terjadi di pulau itu, Tang Jun pasti akan segera mengirim pesan. Dia tidak akan datang ke sini secara pribadi. Ada yang ingin kubicarakan. Ekspresi Tang Jun berubah serius. Sesuatu yang besar. Lu Ye berkedip. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia berkata, ayo cari tempat untuk ngobrol. Setelah beberapa saat, Jademon dari Pulau Tiga Dunia mengambil tempat duduk mereka di aula besar di Pulau Giok Ungu. Aula itu cukup megah. Gaya keseluruhannya juga sangat kasar. Itu adalah gaya ras monster. Setelah semua orang duduk, Tang Jun berkata, sebelum kita bicara, beritahu aku, Ye. Kamu mau Pulau Giok Ungu ini atau tidak? Lu Ye berpikir dalam hati. Seperti dugaannya. Kalau tidak, Tang Jun tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Meskipun dia sudah memiliki sedikit wawasan, dia tetap bertanya. Jadi bagaimana jika saya menginginkannya? Lalu bagaimana jika saya tidak menginginkannya? Tang Jun tetap tenang. Kamu harus mengatakan apa yang kamu inginkan, bukan apa yang tidak kamu inginkan. Jika kita mengatakan kita menginginkannya, maka menurut aturan lautan fenomena segudang, kekuatan yang sama tidak dapat menduduki dua pulau roh. Oleh karena itu, kita harus berpindah dari Pulau Tiga Dunia ke Giok Ungu. Kita harus menyerah pada Pulau Tiga Dunia. Tentu saja kita juga bisa berpisah. Bagaimanapun, kita adalah tiga dunia yang bersatu. Jika satu alam menempati Giok Ungu, maka aturannya akan masuk akal. Petik 2. Hei Bai Chuan berkata, bagaimana kita bisa menyerah pada Pulau Tiga Dunia? Meskipun Pulau Tiga Dunia adalah pulau roh kelas atas dan Giok Ungu adalah pulau roh kelas atas, jika dia harus memilih, dia pasti akan memilih Pulau Tiga Dunia dan bukan Giok Ungu. Satu-satunya hal yang lebih baik tentang Giok Ungu daripada Pulau Tiga Dunia adalah lingkungan kultivasinya jauh lebih baik. Namun, di seluruh lautan fenomena segudang, berapa banyak pulau roh yang bisa dibandingkan dengan kemampuan Pulau Tiga Dunia dalam mengumpulkan kekayaan? Yang tidak dimiliki oleh para kultivator Tiga Dunia saat ini bukanlah lingkungan kultivasi. Pulau mereka sendiri sudah pasti mencukupi. Sesuatu yang lebih baik tidak akan banyak membantu. Apa yang paling dibutuhkan oleh para kultivator Tiga Dunia adalah mendapatkan lebih banyak spirit jade. Ini karena setiap orang memiliki wilayahnya masing-masing. Mereka memiliki keinginan besar untuk spirit jade dan sumber daya kultivasi. Tang Jun mengangguk dan berkata, ya, saya juga merasa kita tidak bisa menyerah pada Pulau Tiga Dunia. Jika kita menginginkan Giok Ungu, maka kita hanya bisa berpisah. Satu atau dua alam bisa menempati Giok Ungu. Tidak. Hei Bai Chuan segera menggelengkan kepalanya. Ketika para kultivator Pulau Tiga Dunia bersatu, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak terlalu kuat. Setelah berpisah, tidak perlu membicarakan mereka. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menempati pulau roh kelas atas. Kini, mereka mampu menduduki Pulau Tiga Dunia dengan stabil. Pertama, karena reputasi mereka dalam menaklukkan Bai Yue. Kedua, karena dukungan rahasia Cheling Realm. Peran Lu Ye dalam hal ini tidak tergantikan. Tanpa dia, apakah itu Pulau Tiga Dunia atau Giok Ungu, tidak ada seorang pun di pihak mereka yang bisa berdiri teguh. Oleh karena itu, berpisah tidak ada gunanya. Ketika saatnya tiba, di sisi manapun Lu Ye berada akan stabil. Adapun pihak lain, pasti akan didambakan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Luan Xiao berkata perlahan, aku sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Jika Giok Ungu ditaklukkan, aku khawatir kita tidak akan bisa mendudukinya. Oleh karena itu, aku khawatir kita tidak bisa mengambil Giok Ungu. 1873. Tidak diragukan lagi ini adalah masalah yang membahagiakan. Ada banyak faksi di Laut Vientin, tapi pulau spiritual hanya ada begitu banyak. Banyak faksi yang tidak memiliki tempat untuk menetap dan hanya bisa berkeliaran. Jika beruntung, mereka dapat menemukan pulau terpencil untuk ditinggali sementara. Jika mereka kurang beruntung, mereka akan kehilangan tempat tinggal. Namun, jika menyangkut Pulau Tiga Dunia, situasinya berbeda. Saat itu, mereka menaklukkan Bai Yue dan diam-diam memberikannya ke Pulau Empat Sudut. Sekarang setelah mereka menaklukkan Zisuan, mereka bahkan tidak dapat menerimanya. Kami tidak bisa mengambil Zisuan. Kami bisa memastikannya, kan? Tang Jun memandang semua orang. Semua orang mengangguk. Sebenarnya, meskipun Tang Jun tidak menyebutkan hal ini, Luan Xiao akan mengumpulkan Jademon untuk mendiskusikan cara menangani Zisuan. Sekarang, sepertinya mereka sepakat untuk tidak mengambil Zisuan.
Jika kita tidak menginginkan Zixuan, bagaimana kita menghadapinya? He Baichuan bertanya. Tidak mudah untuk menaklukkan pulau spiritual kelas atas. Mereka tidak bisa kehilangannya begitu saja. Jika ya, seseorang pasti akan datang dan mengambilnya. Ini adalah manfaat yang besar. Lelang. Yan Miao menyarankan. Sama seperti cara kita melelang Bai Yue. Kita harus bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Meskipun metode ini berhasil, saya khawatir tidak ada yang berani menerimanya, kata Luan Xiao. Bagaimanapun, Zixuan adalah pulau spiritual yang ditempati oleh faksi kelas atas. Meskipun telah ditaklukkan oleh pulau tiga dunia, itu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh siapapun. Pulau spiritual kelas atas ini berbeda dari Bai Yue. Saat itu, banyak faksi yang memperebutkan Bai Yue dan bersaing satu sama lain selama pelelangan. Namun, tidak ada yang berani mengambil alih Zixuan. Ini karena begitu mereka melakukannya, mereka pasti akan melawan seluruh galaksi Zixuan. Jika Zixuan kehilangan pulau spiritualnya, dia pasti akan memikirkan cara untuk mendapatkannya kembali. Ambil contoh Pulau Four Corner. Galaksi Bai Yue telah mengincar Pulau Empat Sudut dengan penuh rasa iri. Mereka ingin mengambil kembali kendali Pulau Four Corner. Namun, Pulau Empat Sudut tidaklah lemah. Galaksi Bai Yue tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Zixuan berbeda. Jika mereka tidak mendapat dukungan apapun, mereka tidak akan berani punya ide. Ini mungkin kentang panas. Salah. Tang Jun tersenyum. Memang ada orang yang tertarik dengan Zixuan. Berita apa yang kamu dapat? Lu Ye memandangnya dan bertanya. Tang Jun berkata, setelah Anda menaklukkan Zixuan, seseorang mengirim pesan yang mengatakan bahwa mereka ingin mengambil alih Zixuan. Mereka ingin kami menawarkan harga yang wajar. Tidak banyak orang, tetapi ada 4 atau 5 faksi. Lu Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa yang berani? Tang Jun berkata, di tempat tanpa aturan, saya khawatir tidak ada yang berani mengabaikan reputasi Zixuan. Namun, ini adalah Laut Wan Xiang. Meskipun reputasi Zixuan bagus, aturannya hanya 5 jademun terdaftar yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran kepulauan spiritual, yang berarti Zixuan tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah di Laut Wan Xiang yang luas. Setelah pasukan itu mengambil alih Zixuan, selama mereka memperkuat pertahanan mereka dengan benar, tidak akan semudah itu bagi Zixuan untuk mengerahkan pasukan untuk menjatuhkan mereka. Selama mereka dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu dan menunggu formasi pertahanan menjadi lebih stabil, mereka akan dapat memperoleh pijakan yang kokoh. Oleh karena itu, ini tidak ada hubungannya dengan keberanian. Zixuan memang merupakan domain tingkat atas, tetapi alam semesta sangat luas. Beberapa Great Domain memiliki fondasi yang sangat kuat. Lu Ye mengerti. Bukan karena mereka yang diam-diam menghubungi Tang Jun dan ingin tinggal di Zixuan bukannya tidak takut pada Zixuan. Hanya saja peraturan Laut Wan Xiang telah sangat membatasi Zixuan. Bahkan jika Zixuan memiliki kekuatan yang besar, ada batasan mengenai apa yang dapat dilakukannya di Laut Wan Xiang. Oleh karena itu, risikonya sepadan. Apalagi mereka memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka mungkin tidak dapat menunggu kesempatan berikutnya dalam hidup mereka. Tentu saja, seseorang akan mengambil tindakan. Meskipun 4 atau 5 tidak banyak, kita harus bisa menjualnya dengan harga yang bagus. He Baichuan mengangguk. Kita bisa menjualnya. Luan Xiao merenung sejenak. Dia juga tergoda. Dengan premis bahwa para kultivator 3 alam tidak dapat mengambil alih Zixuan, menjualnya memang satu-satunya pilihan. Semua orang menoleh untuk melihat Lu Ye. Meskipun Lu Ye hanyalah penguasa pulau ketiga, dia telah memainkan peran yang menentukan dalam pengembangan pulau 3 alam selama bertahun-tahun. Dialah pula yang memimpin dan menyelesaikan semua kesulitan yang dihadapi pulau itu. Jika bukan karena dia, mereka tidak akan mampu menjatuhkan Zixuan. Oleh karena itu, terserah padanya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan pada akhirnya. Setelah merenung sejenak, Lu Ye berkata, kita pasti harus menjualnya. Saya sudah memikirkan pembeli yang cocok. Terlebih lagi, saya yakin mereka akan memberi kita harga yang sangat tinggi. Luan Xiao tercengang. Siapa? Dia tidak melihat Lu Ye menghubungi siapapun. Bagaimana dia menemukan pembeli yang cocok? Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita tidak membicarakan ini dulu. Tang Tua, kamu tidak terburu-buru ke sini hanya untuk membahas kepemilikan Zixuan, kan? Apakah ada hal lain yang terjadi di sini? Petik 2. Jika hanya untuk membahas kepemilikan Zixuan, bisa saja tertunda. Namun, Tang Jun langsung bergegas. Tidak ada keraguan bahwa ada sesuatu yang salah. Tang Jun tersenyum dan berkata, kamu sangat pintar. Karena Anda sudah mengetahuinya, saya tidak akan membuat Anda tegang. Seperti ini, tidak lama setelah Anda mencegat Leonhard di luar Pulau Wan Xiang, seorang tamu datang ke Pulau 3 Alam. Itu adalah Daois Jademun dari Alam Cheling. Dia melewati Pulau 3 Alam dan pergi menemui bocah nakal Chu Sen itu. Setelah dia pergi,
Chusen datang menemui saya dan mengatakan sesuatu. Petik 2. Apa? He Baichuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Jun berkata, kamu bisa memikirkan cara untuk menjual Pulau Zisuan kembali ke Zisuan Demon Star. He Baichuan tertegun dan tampak bingung. Logika macam apa itu? Tidak mudah bagi kami untuk menaklukkannya. Jika kita menjualnya kembali, bukankah usaha kita akan sia-sia? Petik 2. Tang Jun mengangguk dan berkata, ya, ketika saya mendengar ini, saya juga memiliki pemikiran yang sama. Namun, apa yang dikatakan Chusen kepada saya jelas merupakan nasihat Daois Yue. Daois Yue adalah seorang kultivator dari alam Cheling, jadi dia tidak memiliki kontak langsung dengan kami. Itu sebabnya dia meminta Chusen untuk menyampaikan pesannya. Setelah jeda, Tang Jun melanjutkan. Berpikir lebih dalam, mungkinkah maksud Daois Yue sama dengan maksud alam Cheling? Jika itu masalahnya, maka itu sangat mendalam. Petik 2. Mustahil menebak pikiran San Sein, tapi tidak ada yang berani mengabaikannya. Itulah sebabnya aku terus berpikir, apa maksud di balik ini? Kami menghancurkan Pulau Zisuan dan membunuh begitu banyak kultivator Zisuan Demon Star. Bahkan jika kita menjualnya kembali kepada mereka, itu tidak akan menyelesaikan dendam ini. Jika itu masalahnya, mengapa kita harus menjualnya kembali ke Zisuan? Tang Jun menunjukkan ekspresi tertekan. He Baichuan bertanya, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Tang Jun terkekeh dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke arah Lu Ye. Siapa orang yang cocok yang kamu bicarakan? Lu Ye berkata dengan tenang. Bintang Iblis Zisuan. Tang Jun menunjuk ke arahnya dan bertepuk tangan. Lihat, dia sudah memikirkannya dengan matang. He Baichuan merasakan sakit kepala datang. Jangan bertele-tele, katakan padaku, apa yang kalian pikirkan? Tang Jun tersenyum dan berkata, sederhana sekali. Jika kita ingin menjual Pulau Zisuan, maka harus dijual dengan harga tinggi. Tentu saja, beberapa kekuatan yang berminat tidak akan menawarkan harga rendah. Namun, hanya dengan menjualnya kepada Galaksi Zisuan, itu bisa dijual dengan harga tertinggi. Bagi Galaksi Zisuan, membeli kembali pulau spiritual ini bukan hanya tentang membuat kesepakatan. Mereka ingin membeli wajah. Pada titik ini, Tang Jun menghela nafas. Kekuatan besar yang kehilangan pulau spiritual di Laut Vientin adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Zisuan tidak membeli kembali pulau spiritual, mereka akan menjadi satu-satunya kekuatan teratas yang tidak memiliki pulau spiritual terbaik mulai hari ini dan seterusnya. Mereka akan menjadi bahan diskusi setiap saat. Reputasi kekuatan tertinggi sangat berharga sehingga tidak bisa dibeli dengan uang. Oleh karena itu, dengan menjualnya kepada Zisuan, kita akan mendapatkan keuntungan absolut. Kita bisa menyebutkan apapun harga yang kita inginkan dan sebanyak yang kita inginkan. Setelah mendengar penjelasan Tang Jun, He Baichuan mendapatkan pencerahan. Ya, pulau spiritual mempunyai harga yang mahal, namun wajah tidak ternilai harganya. Untuk mendapatkan kembali pulau spiritual, selama harga yang ditawarkan oleh Pulau Tiga Dunia tidak terlalu keterlaluan, Zisuan Demon Star akan menerimanya. Yang terpenting, dalam hal kekayaan, kekuatan mana yang bisa dibandingkan dengan kekuatan tertinggi, keuntungan menjualnya kepada orang lain pasti tidak sebaik menjualnya kembali ke Zisuan Demon Star. Ini adalah target terbaik untuk menjual Pulau Zisuan. Jiu Yan pasti sudah mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia menginstruksikan Bibi Yue untuk melakukan perjalanan ke Pulau Tiga Dunia dan menyampaikan ide ini kepada Chusen. Tang Jun tidak menyangka Lu Ye memiliki pemikiran yang sama dengan Jiu Yan. Oleh karena itu, meskipun dia tidak melakukan perjalanan ini, Lu Ye pasti sudah membuat keputusan. Akankah Zisuan membelinya? He Baichuan bertanya. Tang Jun berkata, jangan khawatir tentang itu, Zisuan pasti akan membelinya. Begitu beritanya sampai ke Zisuan Demon Star, seseorang tidak akan bisa duduk diam. Saat dia berbicara, dia berdiri dan berkata, baiklah, jika saya tahu bahwa Anda telah membuat keputusan, saya tidak akan melakukan perjalanan ini. Silakan saja, saya akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Tang Jun pergi. Setelah beberapa hari, para kultivator Pulau Tiga Dunia pergi satu demi satu. Pulau spiritual kelas atas yang besar telah menjadi pulau kosong tanpa tuan dalam sekejap. Awalnya, Luan Xiao ingin membuat barisan pertahanan sederhana di sini dan meninggalkan beberapa kultivator Pulau Tiga Dunia untuk menjaganya. Namun, dia menyerah setelah bujukan Lu Ye. Yuan Du sangat membencinya, jadi Pulau Tiga Dunia sebaiknya lebih berhati-hati. Mereka tidak ingin memberi Yuan Du informasi apapun yang dapat digunakan untuk melawan mereka. Jika mereka membagi kekuatan mereka untuk menduduki Zisuan, niscaya hal itu akan melanggar aturan bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang boleh menduduki dua pulau spiritual di Laut Wanxiang. Saat itu, Yuan Du akan menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat keributan. Bahkan jika dia membunuh para kultivator Pulau Tiga Dunia, Lu Ye hanya bisa menonton tanpa daya. Para kultivator Tiga Alam mundur.
Segala sesuatu yang berharga di Pulau Valet Jade telah diambil, kecuali tambang giok roh. Meski begitu, tidak ada kekuatan yang berani menempatinya begitu saja. Lagi pula, jika Pulau Tiga Alam memiliki kemampuan untuk menghancurkan Valet Jade ketika berada pada puncaknya, maka mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan Valet Jade dalam kondisi saat ini. Tidak peduli siapa yang datang untuk menduduki Zixuan, mereka pasti akan menghadapi permusuhan dari Pulau Tiga Dunia. Begitu mereka diserang, segalanya tidak akan berakhir dengan baik. Semua kekuatan besar di Laut Wanxiang sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, meski mereka iri, mereka hanya bisa menahan diri. Beberapa kekuatan yang tertarik untuk membeli Zixuan telah sering berhubungan dengan Tang Jun akhir-akhir ini. Meskipun Tang Jun jelas-jelas menolaknya, mereka tetap tidak bisa menahan antusiasme mereka. Akhir-akhir ini, Tang Tua bisa dikatakan bersenang-senang setiap malam. Meski sudah tua, dia tetap kuat dan bertenaga. Dia sangat tertekan. Pertempuran sengit pun berakhir. Kejutan yang ditimbulkan oleh pertempuran ini kepada para kultivator Laut Wanxiang jauh lebih besar daripada serangan sebelumnya yang dilakukan oleh Pulau Tiga Dunia. Ini adalah pulau spiritual teratas pertama yang ditaklukkan dalam sejarah Laut Wanxiang. Pulau Tiga Dunia sekali lagi membuktikan fondasinya yang kuat dan menakutkan. Di antara mereka, penguasa pulau ketiga dari Pulau Tiga Dunia, Lu Ye, telah mengukuhkan gelar orang terkuat di bawah Sunshine Realm. 1874. Di Pulau Tiga Dunia, Lu Ye dan Chu Shen duduk berhadapan di rumah bambunya. Ada beberapa piring dan 2 botol anggur di atas meja. Mereka minum dan mengobrol dengan gembira. Setelah mundur dari Zixuan kemarin, Lu Ye membawa kembali aula konstelasi kecil bersamanya. Dia menyesuaikan kembali kekuatan harta karun ini dan menempatkannya di bawah Pulau Tiga Dunia. Baru setengah bulan sejak dia menempatkan aula konstelasi kecil di bawah Pulau Zixuan. Oleh karena itu, meskipun ada dampak pada Pulau Tiga Dunia, namun dampaknya tidak signifikan. Banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa ada banyak perubahan di Pulau Tiga Dunia. Hari ini, Lu Ye mengundang Chu Shen ke jamuan makan. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Keduanya makan dan mengobrol santai. Dia bahkan tidak berterima kasih pada Chu Shen. Dia ingat beberapa hal dan tidak perlu mengungkapkannya. Chu Shen juga tidak menyebutkannya. Namun, Lu Ye tahu bahwa kemunculan Jiuyan di Pulau Wanxiang bukanlah suatu kebetulan. Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Jika ada orang di dunia ini yang bisa mengundang Jiuyan, itu adalah Chu Shen. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menerobos alam konstelasi? Lu Ye memasukkan kacang ke dalam mulutnya dan bertanya dengan santai. Chu Shen terkekeh. Segera, dalam 2 atau 3 tahun. Sejak dia datang ke Pulau Tiga Dunia, Chu Shen hidup dalam pengasingan. Dia berkultivasi dalam pengasingan sepanjang tahun. Bakatnya luar biasa. Selain lingkungan kultivasi yang sangat baik di Pulau Tiga Dunia, ia tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Oleh karena itu, kultivasinya berkembang sangat cepat. Saat itu, dia tidak seperti ini. Dia masih muda dan sulit diatur dan akan lari dari rumah jika ada provokasi sekecil apapun. Namun, sejak dia kehilangan pulau tak tertandingi, Chu Shen menyadari pentingnya kekuatannya sendiri. Baru setelah itu dia bisa tenang dan bekerja keras. Jalur pertumbuhan seorang kultivator akan selalu dipenuhi rintangan. Semua orang seperti itu. Hambatan-hambatan inilah yang memungkinkan seseorang menjadi lebih dewasa. Selain Chu Shen, di Pulau Tiga Dunia, kumpulan pertama konstelasi 9 benua yang datang bersama Lu Ye telah mencapai alam konstelasi tahap akhir. Kultivasi dan kekuatan mereka telah meningkat pesat dibandingkan ketika mereka pertama kali datang ke lautan fenomena segudang. Lu Ye mengangguk. Saya sedang bersiap untuk pergi ke alam Celing. Menurut Anda apa yang harus saya bawa? Jiuyan membantunya menyelesaikan krisis besar ini. Saat itu, Lu Ye tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terlebih lagi, pertempuran untuk pulau spiritual masih berlangsung. Oleh karena itu, dia segera bergegas kembali ke Pulau Zixuan. Sekarang semuanya sudah beres, sekarang waktunya mengunjungi Cheling Jie dan berterima kasih kepada Jiuyan secara langsung. Tidak menyenangkan pergi dengan tangan kosong, jadi Lu Ye berpikir dia harus membawa beberapa hadiah. Tapi apa yang mungkin menarik minat Sunshine Realm? Lu Ye memikirkannya dan memutuskan bahwa dia harus berkonsultasi dengan Chu Shen mengenai masalah ini. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mengenal ibunya lebih baik daripada anaknya sendiri. Tidak perlu membawa apapun. Kakak, pergi saja. Kalau waktunya tiba, aku akan menemani kakak. Chu Shen melambaikan tangannya. Aku perlu membawanya. Beri aku beberapa ide. Lu Ye bersikeras. Chu Shen hanya bersikap sopan ketika dia mengatakan bahwa dia tidak perlu membawa apapun. Tentu saja, dia tidak bisa pergi ke sana tanpa membawa apapun. Apakah senior Jiuyan punya preferensi khusus? Chu Shen menggaruk kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu. Aku belum pernah melihat ibu seperti ini. Pikirkan baik-baik, bagaimanapun juga, kamu adalah putra Jiuyan.
Bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa yang disukai ibumu? Chu Shen berpikir keras sejenak, dan tiba-tiba matanya berbinar. Lu Ye segera menatapnya penuh harap. Mengapa kamu tidak mencarikan pendamping Dao untuk ibuku, kakak? Ibuku sendirian sepanjang hidupnya, dia harus memiliki seseorang di sisinya. Sudut mulut Lu Ye bergerak-gerak. Ini benar-benar anak yang berbakti. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Terlebih lagi, di mana dia bisa menemukan pendamping Dao untuk Jiuyan? Jiuyan adalah Sunshine Realm. Hanya Sunshine Realm yang layak untuknya. Segera, dia merasa ada yang tidak beres. Dia mengerutkan kening dan berkata, jika senior Jiuyan sendirian sepanjang hidupnya, dari mana asalmu? Chu Shen tertawa. Saya ditemukan oleh ibu. Ibu dan saya bukan ibu dan anak kandung. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Chu Shen dan Jiuyan adalah ibu dan anak kandung. Siapa yang tahu bahwa mereka bukan? Chu Shen pasti tidak akan bercanda tentang hal semacam ini. Menurutnya, beberapa dekade lalu, ketika sedang melakukan perjalanan melalui suatu wilayah, dia melihat saya yang masih mengenakan lampin ditempatkan di atas baskom kayu. Di sepanjang sungai, ada serigala di kedua sisi sungai, menatapku dengan iri. Jika tidak ada yang memperhatikanku, aku akan tenggelam atau dimakan oleh serigala-serigala itu. Dia tidak tahan dan membawaku kembali, merawatku dengan baik. Asal-usul namaku karena domain itu mengandung kata Shen, dan tempat ibuku menemukanku adalah negara kecil bernama Chu, jadi ibuku menamaiku Chu Shen. Lu Ye berkedip, kupikir kamu mengambil nama keluarga ayahmu. Chu Shen tersenyum, aku bahkan tidak tahu siapa ayahku. Pada titik ini, Chu Shen tiba-tiba berkata, kakak, jika kamu bersikeras untuk membawa hadiah, mengapa kamu tidak memberikannya kepada Bibi Yue? Ibu mungkin tidak menginginkan yang lain, jadi dia tidak akan peduli tentang apapun. Namun, jika kamu memberikannya kepada Bibi Yue, efeknya akan sama. Lu Ye bertanya, lalu apa yang disukai Bibi Yue? Chu Shen berpikir sejenak dan berkata, dari apa yang saya tahu, Bibi Yue memiliki peluang untuk menerobos ke Sunshine Realm. Pil pemurnian jiwa seharusnya bagus. Oh ya, beberapa tahun lalu, Bibi Yue sepertinya sedang mencari harta karun yang bisa meningkatkan kualitas sumber spiritualnya. Aku ingin tahu apakah dia menemukannya. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Lu Ye punya rencana di benaknya. Memang benar, untuk Jademun puncak seperti Bibi Yue, pil pemurnian jiwa kelas atas tidak diragukan lagi merupakan hadiah yang bagus. Pil pemurnian jiwa kelas atas dari Pulau Tiga Dunia kini menjadi barang khas. Di Laut Wanxiang yang luas, puncak Jademun yang tak terhitung jumlahnya mengincarnya. Meski tidak sulit bagi pulau tersebut untuk memurnikan pil ini, namun dengan labu pil, secara teori, selama mereka memiliki bahan baku yang cukup, mereka dapat memurnikannya tanpa batas. Namun, mereka tidak dapat menyediakannya tanpa batas. Pertama, hal itu akan menarik perhatian yang tidak diinginkan, dan kedua, akan menunda kultivasi Sui Yuan. Terutama setelah Pulau Tiga Dunia berada di jalur yang benar dalam beberapa tahun terakhir, tujuan utama Sui Yuan menggunakan tungku pil untuk memurnikan pil adalah untuk memenuhi kebutuhan kultivasi para kultivatornya sendiri. Sedangkan untuk menjualnya, itu adalah hal kedua, karena Pulau Tiga Dunia tidak lagi bergantung pada penjualan pil untuk mendapatkan spirit jade. Selain itu, dengan tambahan ras bunga, mereka dapat memurnikan pil biasa, dan kualitasnya tidak buruk. Namun, jika mereka ingin menyempurnakan pil kelas atas, itu bergantung pada keberuntungan. Oleh karena itu, hanya ada satu cara bagi Pulau Tiga Dunia untuk menjual pil pemurnian jiwa kelas atas ke dunia luar, lelang tahunan Kamar Dagang Pelangi. Setiap kali pelelangan diadakan, Jademun akan datang dalam jumlah besar. Sebotol pil pemurnian jiwa kelas atas apapun akan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Setiap tahun, ini adalah waktu tersibuk bagi Pulau Tiga Dunia. Pil tersebut dijual dalam jumlah terbatas ke dunia luar, tapi jika Lu Ye menginginkannya, bukankah mudah? Dia bisa mengambil apapun yang dia inginkan. Adapun harta karun yang dapat meningkatkan kualitas sumber spiritual seseorang, itu adalah masalah yang pahit. Lu Ye telah meminta Kamar Dagang Wanxiang untuk mengawasi harta karun tersebut beberapa tahun yang lalu, tetapi sejauh ini belum ada kabar dari mereka. Perbendaharaan besar Pulau Zisuan tidak memiliki harta karun sebesar itu. Sebaliknya, dia menemukan satu di ring penyimpanan Hu Guang. Itu seharusnya menjadi barang pribadi Hu Guang. Lu Ye berencana memperbaikinya dalam beberapa hari untuk meningkatkan kualitas sumber spiritualnya. Dengan begitu, efisiensi kultivasinya akan sedikit meningkat. Sekarang, sepertinya tidak perlu memperbaikinya. Dia bisa saja memberikannya kepada Bibi Yue sebagai hadiah. Meskipun harta karun itu sangat berharga, jika Jiuyan tidak muncul hari itu, akan sulit menyelesaikan masalah tersebut. Jika Pulau Tiga Dunia ingin berkembang di Laut Wanxiang di masa depan, hal itu tidak dapat dilakukan tanpa perlindungan alam Cheling. Keesokan harinya, Lu Ye membawa hadiah dan berangkat bersama Chu Shen.
Mereka meninggalkan Laut Wanxiang dan menuju ke arah alam Cheling. Perjalanannya lancar dan lancar. Chu Shen belum kembali ke alam Cheling selama bertahun-tahun, jadi dia agak bersemangat sepanjang perjalanan. Ketika mereka tiba di alam Cheling, tidak perlu mengatakan apapun. Di bawah kepemimpinan Chu Shen, mereka langsung memasuki dunia. Sekte Seribu Matahari Terbenam di Gunung Seribu Matahari Terbenam adalah sekte terbesar di alam Cheling. Itu juga sekte Jiuyan. Ketika Chu Shen dan Lu Ye tiba, Bibi Yue sudah menunggu di depan aula besar. Jelas, dia merasakan kembalinya Chu Shen. Bibi Yue, Chu Shen berteriak dan melangkah maju untuk menyambutnya. Jarang sekali kamu masih ingat untuk kembali. Bibi Yue mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Saya pikir Anda tidak akan pernah ingin kembali setelah meninggalkan alam Cheling. Ekspresi Chu Shen berubah pahit. Bukankah saya begitu asyik berkultivasi sehingga saya benar-benar melupakan diri saya sendiri? Saya masih muda dan bodoh di masa lalu, menyebabkan ibu dan Bibi Yue khawatir. Sekarang setelah saya dewasa, saya tahu bahwa rumah adalah tempat saya berada. Petik 2. Bibi Yue berkedip, agak bersyukur. Shen Er sudah benar-benar dewasa. Dia menatap Lu Ye di belakang Chu Shen. Lu Ye buru-buru membungkuk. Bibi Yue. Karena Chu Shen memanggilnya kakak, dia secara alami mengikutinya. Meski kultivasi mereka hampir sama, Bibi Yue memang jauh lebih tua. Bibi Yue tertegun sejenak. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Di masa lalu, Lu Ye memanggilnya rekan Taois. Sekarang, dia tidak bisa memanggil Lu Ye dengan namanya. Mereka belum lama saling mengenal. Dia hanya bisa mengangguk. Tuan Pulau Lu. Orang nomor 1 di bawah Sunshine Realm. Bahkan dia tidak berani mengabaikan gelar ini. Itu adalah gelar yang diperoleh melalui pembunuhan sejati. Bibi Yue, ini hadiah kakak untukmu. Chu Shen buru-buru menyerahkan cincin penyimpanan yang telah dia persiapkan sebelumnya. Bibi Yue tersenyum. Karena kamu di sini, tidak perlu membawa hadiah. Meskipun dia mengatakan ini, dia tidak menolak dan mengulurkan tangan untuk mengambil cincin itu. Dia dengan santai memeriksanya dan matanya berbinar. Kamu sangat bijaksana. Belum lagi betapa langkanya harta karun yang dapat meningkatkan kualitas sumber asal seseorang, hanya pil pemurnian jiwa kelas atas yang memang paling dia butuhkan saat ini. Dapat dikatakan bahwa hadiah Lu Ye persis seperti yang dia inginkan. Melihat ini, Lu Ye diam-diam menghela nafas lega. Bibi Yue yang menerima hadiah itu tidak diragukan lagi menunjukkan sikapnya dan tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Tapi sekali lagi, jika dia benar-benar memperlakukannya sebagai orang luar, Jiuyan tidak akan muncul di Pulau Wanxiang hari itu, dan Bibi Yue tidak akan secara khusus melakukan perjalanan ke Pulau Tiga Dunia. Di mana ibu? Chu Shen tidak melihat Jiuyan dan bertanya. Dia ada di dalam. Bibi Yue tersenyum. Ibu. Chu Shen berteriak dan bergegas ke aula utama. Dia tampak sangat mirip menantu perempuan yang kembali ke rumah ibunya. Tuan Pulau Lu, silakan masuk. Bibi Yue memberi isyarat dengan tangannya. Terima kasih atas masalahnya, kata Lu Ye. Dia mengikuti di belakang Bibi Yue dan berjalan ke aula. Setelah memasuki aula utama, Lu Ye segera melihat sosok seorang wanita duduk di ujung meja. Chu Shen berdiri di sampingnya, tertawa dan membicarakan sesuatu. Lu Ye memfokuskan pandangannya ke wajah Jiuyan dan langsung tertegun. Ini karena dia masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sama seperti hari di luar Pulau Wanxiang, wajah Jiuyan ditutupi oleh lapisan cahaya kabur. Melihat reaksi Chu Shen, jelas dia melihat sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, Lu Ye samar-samar merasa bahwa Jiuyan telah menggunakan semacam metode untuk menyembunyikan wajahnya. Tapi kenapa? Lu Ye bingung. 1875. Ekspresi Lu Ye segera berubah serius. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Lu Ye dari Pulau Tiga Alam menyapa senior Jiuyan. Aula itu sunyi. Chu Shen berhenti bicara. Bibi Yue berdiri diam di sisinya. Jiuyan tidak mengatakan apa-apa. Namun, Lu Ye bisa merasakan seseorang sedang menatapnya. Anehnya, entah kenapa, tatapan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Seolah-olah seseorang yang membencinya sedang menatapnya dengan dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jiuyan membencinya. Tampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. Hingga saat ini, dia hanya melihat Jiuyan sekali di luar Pulau Wanxiang beberapa hari yang lalu. Dari mana datangnya kebencian ini? Itu tidak mungkin karena Chu Shen, tapi rasanya tidak benar untuk mengatakan bahwa itu hanya imajinasinya. Saat dia sedang berpikir, suara Jiuyan datang dari depan. Tidak perlu formalitas. Perasaan itu tiba-tiba hilang tanpa bekas. Silakan duduk, kata Jiuyan lagi. Lu Ye duduk dengan tenang di samping. Seorang kultivator wanita memasuki ruangan dan menyajikan teh untuknya. Lu Ye menyesap tehnya dan meletakkannya. Dia kemudian berbalik ke arah Jiuyan dan berkata, "Senior, saya minta maaf karena telah mengambil kebebasan untuk datang ke sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang terjadi di luar Pulau Wanxiang beberapa hari yang lalu.
Sebelum Lu Ye bisa menyelesaikannya, Jiuyan memotongnya. Apa yang terjadi di luar Pulau Wanxiang hanyalah sebuah kebetulan. Saya sedang mengunjungi seorang teman lama dan kebetulan lewat ketika saya hendak berangkat. Teman lama yang dia bicarakan tidak diragukan lagi adalah Mu Qing. Namun, ketika Lu Ye mengamati ekspresi Jiuyan dan Mu Qing hari itu, dia tidak melihat adanya persahabatan yang mendalam antara Jiuyan dan Mu Qing. Tapi karena dia berkata begitu, Lu Ye tidak bisa mengungkitnya lagi. Jiuyan adalah sinar matahari dari galaksi Wanxiang. Yuan Du juga merupakan sinar matahari dari galaksi Wanxiang. Pada akhirnya, Lu Ye hanyalah orang luar. Jiuyan membantu Lu Ye melawan Yuan Du setara dengan sinar matahari dari galaksi Wanxiang yang bertarung melawan keluarganya sendiri demi orang luar. Ada hal yang lebih baik diucapkan daripada dilakukan, dan ada pula yang bisa dilakukan tetapi tidak dikatakan. Tentu saja, Lu Ye mengetahui hal ini. Karena Sen memanggilmu kakak, ratu ini tidak akan memperlakukanmu sebagai orang luar. Baik kamu maupun Sen masih muda dan tidak sabar, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa kamu akan gegabah dan terburu nafsu dalam tindakanmu. Meskipun itu terlalu terlambat untuk mengatakan hal ini sekarang, kamu seharusnya tidak membunuh Hu Sui hari itu. Kamu harus tahu hubungan antara Hu Sui dan Yuan Du. Dengan kekuatanmu, bahkan jika Hu Sui dapat mengendalikan arena pertempuran, kamu harus dapat melindungi dirimu sendiri. Kamu harus memberitahu dia perbedaan kekuatan di antara kalian berdua dan memaksanya untuk secara sukarela melepaskan belenggu arena pertempuran. Senior benar, Lu Ye mengangguk. Sebenarnya saat aku terjebak di arena pertarungan hari itu, aku tidak punya niat untuk membunuhnya. Hanya saja beberapa tindakannya memaksaku untuk membunuhnya. Apa yang dia lakukan? Bibi Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ye berpikir sejenak dan merasa tidak ada yang tidak bisa dia katakan, jadi dia langsung ke pokok permasalahan. Hari itu di panggung pertempuran, Hu Sui bukan tandinganku. Aku memaksanya untuk melepaskan segelnya, namun dia akhirnya merobek pakaiannya. Dalam keadaan seperti itu, jika dia tiba-tiba melepaskan segelnya lagi, dengan Yuan Du di sisinya, selain itu, saya tidak akan bisa menjelaskan diri saya sendiri bahkan jika saya memiliki 10.000 mulut. Jadi, saya hanya bisa membunuhnya, menghancurkan tubuhnya, dan menghancurkan semua bukti. Sangat eksplosif. Mata Chu Sen membelalak saat mendengar ini. Memikirkan hal itu, di tengah pertarungan hidup dan mati, pihak lain tiba-tiba memperlakukannya dengan tulus. Adegan ini sungguh konyol. Bibi Yue mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Betapa tidak tahu malunya. Meskipun Jiuyan tidak mengatakan apa-apa, jelas dia memiliki pemikiran yang sama. Dia mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, maka membunuhnya memang merupakan respons terbaik. Kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Tetapi kudengar Hu Sui adalah kecantikan surgawi, dan bahkan Yuan Du menyayanginya. Hidupnya ada di tanganmu, jadi dia pasti akan memohon belas kasihan. Tidakkah kamu sedikit pun tergoda? Lu Ye menunduk. Dalam pertempuran, di bawah pedang panjangku, entah musuh yang mati atau aku yang mati. Entah dia cantik atau jelek, bagiku semuanya sama saja. Jiuyan mengangguk sedikit dan menoleh untuk melihat Chu Sen. Belajarlah dari kakakmu. Jalanmu masih panjang di masa depan. Cepat atau lambat, kamu akan menemui masalah dengan kecantikan. Kamu tidak boleh menghancurkan dirimu sendiri karena kasih sayang. Ya, Chu Sen buru-buru menjawab. Dia kemudian menoleh dan mengedipkan mata pada Lu Ye. Wajahnya penuh kekaguman pada Lu Ye sebagai kakak laki-lakinya. Jiuyan bertanya lagi, apa yang akan kamu lakukan dengan Zixuan? Lu Ye menjawab dengan jujur. Meskipun beberapa kekuatan telah menghubungi kami, ingin menduduki Zixuan, pulau ini tidak memiliki niat untuk setuju. Zixuan belum ditangani untuk saat ini, dan tidak ada yang berani mendudukinya dengan mudah. Tunggu saja, tidak akan lama lagi seseorang akan datang menghubungimu. Lu Ye mengangkat alisnya. Senior, apakah yang kamu maksud adalah Zixuan Demon Star? Jiuyan mengangguk dan berkata, dan mungkin Sunshine Realm lah yang akan menangani masalah ini secara pribadi. Meskipun Lu Ye sudah menduga ini, ketika dia mendengar penilaian Jiuyan, dia masih merasa sedikit tidak percaya diri. Jika Sunshine Realm datang, maka Pulau Tiga Dunia kita tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya secara setara. Jika pihak lain menggunakan kekerasan. Bibi Yue dengan dingin mendengus dan berkata, di Laut Wanxiang yang luas ini, bahkan jika seekor naga datang, ia harus melingkar. Jika Sunshine Realm datang, kamu dapat berbicara dengannya. Kecuali dia memiliki keberanian untuk melanggar peraturan, dia harus bertindak sesuai aturan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Lu Ye mengerti. Kali ini, dia datang ke Chelingbou dari bukan hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tapi juga karena masalah tersebut. Dia berspekulasi bahwa Zixuan pasti akan mengirimkan ahli yang kuat untuk menangani masalah Pulau Zixuan. Dia tidak bisa mengandalkan Leonhardt, yang berarti dia tidak bisa mengandalkan seluruh faksi Jade Moon.
Oleh karena itu, galaksi Zixuan kemungkinan besar akan mengirimkan ahli yang kuat. Di hadapan Sunshine Realm, Lu Ye harus memikirkan bagaimana memperjuangkan kepentingannya sendiri. Sikap Cheling Boundary tidak diragukan lagi meyakinkannya. Kata-kata Bibi Yue dengan jelas memberitahunya bahwa tidak peduli apakah pihak lain itu Sunshine Realm atau bukan, Pulau Tiga Dunia dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Zixuan sangat membenci Pulau Tiga Dunia, tetapi jika mereka ingin merebut kembali Pulau Zixuan, mereka harus mematuhi aturan Laut Wanxiang. Jika orang luar seperti Sunshine Realm berani bergerak begitu saja di Laut Wanxiang tidak akan mentolerirnya. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Lu Ye mengangguk. Itu bagus. Jiu yang tidak diragukan lagi sangat puas dengan penampilannya. Ada banyak orang pintar di dunia ini, namun bersikap cerdas dan berhati-hati tidak diragukan lagi merupakan karakter yang baik. Orang-orang seperti itu umumnya tidak mati dalam usia muda. Batas Cheling tidak besar, tapi pemandangannya lumayan. Jika kamu tidak terburu-buru untuk pergi, kamu bisa tinggal di perbatasan ini sebentar dan biarkan Sener menghiburmu. Melihat Jiu Yan hendak pergi, Lu Ye buru-buru berkata, "Senior, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan." "Apa itu? Apakah ada seorang kultivator wanita bernama Banci di alam ini?" Lu Ye bertanya. "Tidak." Jiu Yan menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, "Mengapa kamu mencarinya?" Lu Ye tidak tahu mengapa dia mencarinya. Ngomong-ngomong, dia tidak banyak berhubungan dengan Hanci. Mereka hanya pergi ke suatu tempat rahasia bersama-sama, tetapi terjadi sesuatu di sana. Sejak saat itu, Hanci tidak terdengar lagi kabarnya. Jika hanya itu saja, maka akan baik-baik saja. Wanita itu pergi setelah hal seperti itu. Lu Ye tidak ingin terlibat dengannya. Kuncinya adalah ketika dia datang ke Cheling Boundary terakhir kali, dia melihat seorang gadis kecil bernama Banxia. Alis dan mata gadis kecil itu sangat mirip dengan gadis kecil yang dia selamatkan di perbatasan yang hancur saat itu. Setelah itu, dia mengetahui dari Chu Shen bahwa Banxia adalah anak dari suatu dunia dan membawa takdir dari dunia. Jika dia tidak salah, Banxia seharusnya adalah gadis kecil yang dia selamatkan saat itu. Dan Banxia dan Banci, ada banyak ruang untuk berimajinasi. Faktanya, saat Banxia diselamatkan saat itu, dia dibawa ke dunia kecil oleh Banci. Sekarang Banxia berada di batas Cheling, Lu Ye sangat bingung. "Tidak apa," Lu Ye menjawab dengan suara teredam. Ketertarikan Jiu Yan terguncang. Dia bertanya, "Mungkinkah kamu telah melakukan kesalahan padanya? Kamu mengecewakannya lagi?" Tidak, Lu Ye buru-buru menyangkal. Di bawah lingkaran cahaya kabur, Jiu Yan menatap Lu Ye dalam-dalam. "Sebagai laki-laki, kamu harus bertanggung jawab. Bersikap pelin-pelan dan tidak berperasaan adalah hal yang paling memalukan. Jaga dirimu." Dengan itu, dia berdiri dan pergi. Lu Ye juga berdiri dan membungkuk. Dia terdiam. Omong-omong, tidak ada hal yang tidak bertanggung jawab antara dia dan Hanci, dan tidak ada hal yang tidak berperasaan. Yang penting dia tidak melihat Hanci lagi sejak hari itu. Jika dia punya kesempatan untuk bertemu dengannya, Lu Ye ingin bertanya apa maksudnya. Karena dia telah mencapai tujuannya, Lu Ye tentu saja tidak akan tinggal lama di batas Cheling. Chu Shen masih harus tinggal di sini selama beberapa hari sebelum kembali ke Pulau Tiga Dunia. Kedua bersaudara itu mengucapkan selamat tinggal. Lu Ye tidak membiarkannya mengirimnya pergi dan pergi sendiri. Dari batas Cheling ke Pulau Tiga Dunia dan ke Laut Wanxiang, dia kebetulan melewati Zixuan. Karena Lu Ye tidak ada pekerjaan, dia meluangkan waktu untuk mengunjungi Zixuan. Dia menemukan bahwa Zixuan yang besar sekarang sudah penuh sesak. Kultivator tunawisma yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini dalam kelompok berdua dan bertiga. Bagi sebagian besar kultivator, selain Pulau Wanxiang, mereka tidak akan pernah bisa memasuki pulau spiritual teratas lainnya. Sekarang Zixuan tidak memiliki pemilik, mereka tentu saja senang datang dan menonton kesenangan itu. Terutama tambang giok roh, itu yang paling menarik. Ini adalah kesempatan langka untuk memperluas wawasan seseorang. Sedangkan untuk berkultivasi di sini, itu sama sekali tidak mungkin. Mengesampingkan fakta bahwa ada terlalu banyak kultivator yang berkumpul di sini, tanpa perlindungan susunan besar, energi yang keluar dari lautan fenomena segudang tidak akan bisa bertahan di Pulau Valet Jade. Jadi, meskipun dia berkultivasi di sini, itu akan sia-sia. Semua orang datang ke sini untuk menyaksikan kesenangan itu. Sedangkan untuk menyiapkan susunannya, Zixuan yang besar ini adalah rampasan perang Pulau Tiga Dunia. Siapapun yang berani melakukannya akan memprovokasi Pulau Tiga Dunia. Mereka takut sekali mereka mengatur susunannya, mereka akan menjadi sasaran dan diserang oleh Pulau Tiga Dunia. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan pulau spiritual kelas atas yang begitu besar menjadi penuh sesak dengan manusia, namun anehnya pulau tersebut tidak memiliki pemilik. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah Laut Wanxiang. Lu Ye tidak tinggal terlalu lama. Dia hanya memeriksa sebentar sebelum pergi.
Setelah kembali ke Pulau Tiga Dunia, dia bahkan belum menghangatkan kursinya ketika Luan Xiao datang menemuinya. Yan Miao ikut bersamanya. Kakak senior, bintang Luan merahmu bergerak, dan wajahmu bersinar. Apakah kamu mengharapkan sesuatu? Lu Ye menggoda. Luan Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Jangan bicara omong kosong. Luan Xiao mengubah topik pembicaraan. Saya ingin mundur dari posisi saya sebagai penguasa pulau. Yan Miao juga berkata, aku juga.